Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Trilstira Putri, warga negara SEMM. Video ini adalah video pembelajaran masih tentang materi manajemen pemasaran bagian yang ketiga. Dalam video ini, saya akan melanjutkan tentang pembahasan konsep-konsep pemasaran yang modern. Kita awali dengan konsep produksi. Bisnis yang menggunakan konsep produksi ini umumnya terlalu sempit fokus pada kegiatan produksi mereka sendiri. Karena menurut konsep ini, konsumen itu akan membeli produk yang telah diproduksi perusahaan dan sudah dijual ke pasaran. Lalu konsep pemasaran yang kedua adalah konsep produk. Sesuai dengan nama konsep ini, perusahaan akan memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk itu sendiri. Perusahaan memikirkan pengembangan bisnis jangka panjang dengan membuat produk yang memang hanya cocok dengan standar kualitas terbaik yang bisa diberikan kepada konsumen. Lalu konsep yang ketiga di sini adalah konsep penjualan. Tidak cukup bagi produsen untuk membuat barang dan menunggu konsumen untuk membeli produknya. Jadi, menurut konsep ini sangat penting untuk memberitahu konsumen tentang produk yang sudah dipasarkan melalui berbagai macam cara promosi. Konsep yang keempat adalah konsep pemasaran. Dalam konsep ini, pembeli bisa dikatakan adalah raja. Jadi sangat penting bagi produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan konsumen. Sehingga konsumen ini bisa mendapatkan kepuasan dan produsen bisa mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan pemasaran seluas-luasnya akan memberikan visibilitas produk yang lebih dikenal oleh konsumen. Konsep yang kelima adalah konsep konsumen. Konsep konsumen ini adalah memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Contohnya seperti memberikan pelayanan terbaik dalam setiap konsumen yang menggunakan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Dengan begini tentunya bisa membuat konsumen merasa dihargai dan memberikan kepuasan tersendiri untuk para konsumen. Lalu konsep yang keenam, konsep yang terakhir adalah konsep hubungan sosial. Konsep ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Seringkali kita salah menilai tentang konsep penjualan dan konsep pemasaran. Bahkan kita seringkali mengira bahwa penjualan dan pemasaran itu merupakan satu artian. Dalam berbisnis seharusnya dapat merincikan bagaimana pemasaran dan yang mana penjualan. Ya. Jadi apabila kita dapat mengatur strategi pemasaran dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan laba dan kepuasan konsumen yang bagus, maka otomatis strategi pemasaran kita telah berhasil.
Sebaliknya, jika kita hanya mengandalkan produk yang kita tawarkan saja tanpa bisa melihat feedback apakah barang yang Anda tawarkan memiliki manfaat bagi pembeli, maka kita hanya sekedar menjual saja. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada slide. Ya, perbedaan dari konsep penjualan dan konsep pemasaran. Penjualan ini lebih menekankan dengan lakunya produk, sementara pemasaran lebih melihat kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Lalu penjualan dikemas sebaik mungkin agar pembeli lebih tertarik. Pemasaran membuat produk memiliki nilai daya jual dan manfaat. Konsep penjualan lebih berorientasi pada volume penjualan produk. Sedangkan untuk konsep pemasaran ini menekankan pada laba usaha dan loyalitas konsumen. Agar Anda bisa lebih memahami apa sih perbedaan penjualan dan pemasaran, Anda harus tahu dulu apa itu penjualan ya. Penjualan itu sebenarnya hanya fokus pada bagaimana produk itu hanya terjual saja. Itu sebabnya biasanya penjualan hanya mencari keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dari sisi kenyamanan dan manfaat produk bagi konsumen. Itulah sebabnya penjualan biasanya akan mengedepankan produk yang dikemas dengan sebaik mungkin. Setelah produk itu sudah jadi, maka barulah dipikirkan bagaimana pemasaran dan memasarkannya dengan cara yang baik. Berikut ini ada beberapa konsep penjualan. Yang pertama, biasanya produk ini tidak termasuk ke dalam kebutuhan pokok, namun hanya kecenderungan yang normal membeli sebuah produk di luar kebutuhan. Lalu konsumen didorong membeli banyak produk lewat sebuah usaha-usaha yang dilakukan. Sebuah perusahaan dalam meningkatkan pembelian produk-produk tersebut. Lalu, mengenai tugas perusahaan dalam konsep penjualan adalah lebih menekankan pada pengorganisasian, bagian yang orientasinya hanya pada penjualan. Hal ini tentu tujuannya untuk menarik maupun mempertahankan konsumen agar tetap loyal. Nah, selanjutnya Anda harus memahami apa sih pemasaran itu sendiri. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang memfokuskan pada kebutuhan pembeli. Pemasaran biasanya lebih sibuk dengan pemikiran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan keseluruhan barang yang berhubungan dengan penciptaan, pengantaran, dan akhirnya adalah pengkonsumsiannya. Pemasaran lebih bergantung dengan loyalitas konsumen. Ya, strategi pemasaran adalah biasanya produk yang ditawarkan merupakan produk yang menjadi kebutuhan utama dari konsumen. Untuk aktivitas marketingnya itu tentu saja sudah direncanakan dan saling berintegrasi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada para konsumen. Sampai pada kesimpulan, di sini manajemen pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang kebiasaan dan motif pembelian dari konsumen. Seorang manajer pemasaran juga membutuhkan imajinasi yang tepat dan keterampilan kreatif dalam perencanaan untuk menguasai kondisi pasar yang berubah dan juga
membutuhkan keterampilan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang dinamis, yang tersebar luas dan sifatnya kompleks. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui dengan konsumen yang sangat baik, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang kepadanya konsumen akan tetap loyal dan konsumen baru akan terus meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran bagian pertama, kedua, dan ketiga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.